kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat, IMC yang dikasihi Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Ya tentu di rumah masing-masing, haleluya. Atau di mana saja kalian berada. Dan juga saudara yang lain-lain yang mengikuti ibadah ini secara online. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Hari ini, hari Minggu, tanggal 19 September 2021. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Kasih senyum dulu. Haleluya. Amin. Ya, kita anak-anak Tuhan harus penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena masih ada hari ini. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu The Time of God's Favor. Time of God's Favor, atau waktu perkenanan Tuhan. Waktu hari ini adalah hari Tuhan berkenan kepada kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan melihat mengapa di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dituliskan seperti ini. Ya tentu ada story-nya. Ya tentu juga melihat bahwa waktu ini kita juga nggak bisa bermain-main dengan waktu. Kita pun juga nggak bisa memprediksi waktu. Ya, waktu kita, waktu saudara, kita nggak ada yang tahu. Hari ini masih ada, belum tentu besok pagi ada. Amin. Ya, kita nggak tahu. Maka kalau hari ini masih ada, berarti kan time of God is favor. Kita harus manfaatkan, pergunakan sebaik-baiknya. Kita langsung masuk saja ke dalam ayatnya. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 dikatakan begini. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, melihat satu ayat ini saja berarti ini ayat berbicara kepada orang percaya, ya, karena di sana dikatakan murtad. Berarti kalau orang itu murtad, tadinya orang itu pasti orang percaya, ya. Nah, dikatakan waspadalah, saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. See to it, ya, atau di lain translation yang lain, be careful, ya, berhati-hatilah, brothers, that none of you has a sinful, supaya tidak ada di antara seorang pun yang mempunyai sinful, sesuatu dosa, unbelieving heart, hati yang tidak percaya, that turns away from the living God. Ya, turn away, ya, berbalik arah dari Tuhan yang hidup, dari Allah yang hidup. Nah, jadi waspadalah, see to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart. Jangan sampai hati kita menyimpan hati yang berdosa, hati yang tidak percaya, sehingga membuat kita turn away, ya, berbelok arah, berbalik arah daripada Allah yang hidup itu. Nah, ini saudara, ya. Kemudian, tetapi, ya, ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nasihatilah setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, ya. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. But encourage one another daily, ya. Teguhkanlah satu dengan yang lain, ya. Bangunlah satu dengan yang lain setiap hari. Kita harus meneguhkan teman saudara, saudara bersaudara kita setiap hari, setiap hari. As long as it is called today, selama itu, sepanjang itu masih dapat dikatakan ada hari ini. Wah, luar biasa saudara, ya. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness, supaya tidak ada seorang pun daripadamu, ya, yang tertipu oleh dosa. Supaya kita tidak mengeraskan hati sehingga kita tertipu, ya, oleh dosa. Ya, dosa itu sangat menipu, sangat licik sekali, ya, dan itu sangat mudah sekali menjerat anak-anak Tuhan, ya.
Sekali lagi, ayat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan jangan sampai keras hatinya, jangan sampai berbalik arah. Ya. Kenapa? Tentunya ada banyak hal yang dihadapi. Ya. Tentunya ada rintangan-rintangan, pencobaan-pencobaan yang membuat sehingga hati ini bisa mengeras, bisa tidak percaya, unbelieving heart, akhirnya bisa berbalik, ya, dari mengikuti Tuhan Allah yang hidup sehingga menjadi murtad. Ya. Nah, coba kita teruskan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, ini masalahnya, ada bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ini, ya, jadi karena apa? Kita dinasihati, ya, selama the God is power, selama Allah itu berkenan kepada kita, dan selama itu masih disebut ada hari ini, kita harus saling menasihati, kita harus saling mengencourage, kita harus saling menguatkan setiap hari, ya, satu dengan yang lain, ya. Karena apa? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita ini mendapat bagian, ya, yang semestinya kita ini dihukum, tapi karena Kristus kita mendapat bagian. Dia sebagai saudara sulung, ya, kita mengikutinya. Nah, saudara, asal saja kita teguh berpegang sampai, asal kita teguh, asal kita berpegang, ya, asal kita tetap beriman pada keyakinan iman kita yang semula. We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. Jadi sama dengan apa itu, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana waktu kita pertama kali bertobat, bagaimana kita itu mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Kita rindu sekali kepingin bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Saya masih ingat saudara, waktu pertama kali lahir baru, pertama kali mendapatkan jamahan dari Tuhan, pertama kali menyadari keberadaan diri, menyadari identitas diri saya di dalam Kristus, itu rasanya ibadah seminggu sekali itu, aduh, terlalu lama. Ya, saudara pasti pernah merasakan hal-hal seperti itu. Kepinginnya kalau bisa cepat sekali minggu itu. Ya, hari-hari jam-jam doa, waktu kita berkumpul, ya, mengadakan Bible study, ya, prayer group dan lain sebagainya. Aduh, rasanya kok lama sekali, ya, Bible study rasanya kok lama sekali. Kita kepingin, ya. Nah, ini yang dimaksud dari itu. Supaya apa? Kita setiap hari saling menasihati selama masih dikatakan hari ini. Dan supaya apa? Supaya kita tetap pada kasih kita yang mula-mula, pada iman kita yang semula, pada kepercayaan kita yang pertama. Pertama kali kita percaya itu luar biasa. Ada api yang membuat kita terbakar senantiasa. Ada kerinduan. Ada selalu kerinduan untuk bersaksi. Ya, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, saya masih ingat saudara. Waduh, itu mulut ini gak bisa stop. Kepingin saja memberitakan. Menguatkan satu dengan yang lain. Dan sungguh sangat-sangat luar biasa. Dah. Pada hari-hari yang seperti sekarang ini. Ya, apalagi dengan adanya pandemik, adanya lockdown. Ini iman kita semua sedang diuji. Halo jemaat Tuhan. Kita semua sedang diayak. Sedang ditampi. Ya. Saudara, survei menunjukkan banyak saudara sekarang ini jemaat pada males. Tapi saya percaya karena kalian ada bersama-sama dalam satu ibadah pagi hari ini. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang dimaksud, yang sudah mendapatkan bagian dalam Kristus, dan yang tetap mempertahankan kasih yang mula-mula itu, tetap mempertahankan iman yang pertama yang saudara dapatkan di dalam Tuhan itu. Nah, sehingga apa? Kemalasan-kemalasan tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita nggak ikut dalam ibadah ini, saya percaya ini adalah hari ibadah. Dan pada hari ibadah, hal-hal yang kecil, kalau kita setia dari hal yang kecil, Tuhan juga akan melihat kesetiaan kita dari yang kecil, sehingga Tuhan akan memberikan yang lebih besar dan lebih besar lagi kepada kita. Dan kita diuji pada hari-hari ini dengan tidak adanya onsite, ya, gereja secara onsite, tapi sekarang ini semuanya secara online. Nah, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih ada kerinduan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan? Menyembah, memuji Tuhan, worship sama-sama meskipun secara online. Nah, saudara, inilah yang diingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Selama masih dikatakan ada hari ini, God is faithful ini, ya, hari perkenanan Tuhan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai apa yang menjadi
terjadi di dunia ini membuat kita, iman kita jadi luntur, iman kita jadi weak, jadi lemah. Ya, tetapi kita harus kembali kepada track semula. Sebab kalau kita tidak kembali kepada track yang semula, kepada cinta kita yang semula kepada Tuhan, kepada iman kita yang pertama kali bagaimana kita menggebu-gebu dalam Tuhan itu, ini lama-kelamaan bisa luntur, saudara. Bisa tertipu kita dengan dosa yang selalu ngiming-ngiming sama kita itu. Apa itu? Ngiming-ngiming itu. Ya, selalu ingin membuat kita terjebak dan terjerat di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Kita move on dulu. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. As has just been said, today if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Nah, saudara, kalau kita lihat ini ada 2 semikolon, ini berarti bicara kepada mereka yang pada waktu itu bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir. Kita tahu bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, laut juga dibelah, ya, apa saja yang tidak diberikan kepada bangsa Israel yang dituntun Tuhan itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Sekali dia menebus, mengeluarkan dari perbudakan Mesir, sama juga dengan kita, ditebus, dikeluarkan dari perbudakan dosa. Kita saat ini sedang dituntun ke tanah perjanjian, ke New Yerusalem, ke Yerusalem baru. Sama persis dengan bangsa Israel, itu adalah bayangan daripada kita hari ini yang hidup dalam perjanjian baru, dalam zaman kasih karunia. Mereka yang hidup dalam perjanjian lama waktu itu juga dituntun, ya, dibawa, dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka dibawa waktu berhadapan dengan laut, ya, mereka, ya, Musa disuruh pecahkan dengan tongkatnya dan laut terbelah. Mereka berjalan di sana. Pada siang hari ada tiang awan. Kalau tiang itu berhenti, mereka juga berhenti. Kalau tiang itu berjalan, mereka berjalan. Ada yang menjadikan guide bagi mereka. Allah membentuk awan itu menjadi guide bagi mereka. Kalau malam ada tiang api yang menerangi mereka, yang menuntun mereka berjalan. Tiang itu berjalan, mereka ikut berjalan, dan itu merupakan guidance bagi mereka. Saudara, ada mana juga 40 hari yang terus diberikan kepada mereka. 40 tahun maksud saya, 40 tahun diberikan. Tiap hari mereka diberi makan, dipelihara. Bahkan tali kasut sandalnya pun juga tidak rusak dipakai oleh mereka, karena tidak ada toko sepatu kan. Di padang gurun, kalau saudara lihat di Middle East itu, ya, di daerah gurun, padang gurun yang ada di Israel sana, betapa kerasnya, ya, betapa ganasnya, betapa panasnya itu, saudara. Itu tidak rusak, berarti apa? Pemeliharaan Tuhan luar biasa sekali. Nah, tetapi di sini katakan, apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, nah, as has just been said, today if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. In the rebellion, waktu engkau memberontak. Ini dikatakan pada waktu itu mereka memberontak waktu di Meribah. Waktu mereka sudah kehausan, sudah kehabisan air, di mana-mana nggak ada air, cuma padang gurun aja, cuma gunung batu yang ada. Tetapi mereka bersungut-sungut, mereka mulai grumbling, saudara. Mereka mulai ngomel-ngomel, mengapa kami dibawa ke sini, mengapa kami harus mati di tengah padang gurun dan lain sebagainya. Mereka tidak melihat bagaimana setiap hari Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu berkenan kepada mereka. Inilah yang dimaksud tadi. Jangan sampai kita seperti itu, seperti pada kegeraman, ya, seperti dalam kegeraman hati kita menjadi keras, ya, hati kita menjadi penuh dengan grumbling, penuh dengan umpatan-umpatan, penuh dengan keluhan-keluhan, ya, tidak ada ucapan syukur yang keluar, sehingga diingatkan kita, jangan sampai kita yang sudah mendapat bagian dalam Kristus itu, kita kehilangan daripada apa yang menjadi fokus di depan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua juga menghadapi hal yang sama pada hari-hari ini. Kita juga dikeluarkan dari perbudakan dosa, ya, sama. Nah, oleh sebab itulah dikatakan di sini supaya kita benar-benar waspada. Dikatakan dari awal yang ke-12 tadi, waspadalah, see to it, be careful. Ya, berjaga-jagalah,
Supaya jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai hati kita mengeras, jangan sampai kita berbalik arah, jangan sampai kita away dari Tuhan. Tetapi biarlah kita selama masih ada hari ini, kita saling menasihati, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ada amin. Kita move on dulu. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, ya, hari ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Aku mendengarkan engkau pada hari aku menyelamatkan. Saudara, saya lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Gerikanya, kata-kata hari ini ada dua, saudara. Ya, waktu dia katakan hemera, ini saya tuliskan di sini, hemera menunjuk pada hari itu adalah sepanjang waktu dari pagi sampai matahari terbenam, matahari terbit sampai matahari terbenam, dan termasuk dalam siklus 24 jam. Itu disebut hemera. Ya, aku pada waktu aku berkenan, aku akan menolong engkau, dan pada hemera aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, nah, waktu menunjuk waktu ini, hari ini, ya, kata hari ini dipakai adalah semeron. Ya, jadi semeron menunjukkan waktu sekarang ini. Waktu saat ini. Hari ini yang dimaksud itu sekarang ini. Yang dimaksud saat ini. Jadi bukan entar malam, ya bukan entar sore, bukan besok pagi-pagi sekali, ya dalam siklus 24 jam, tidak. Tetapi semeron itu menunjuk sekarang ini, saat ini. Nah, maka dikatakan bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sekarang ini adalah waktu perkenanan. Ya, apa itu? And today, the day is the day of salvation. I tell you, now is the time of God is favor. Now is the day of salvation. Sekarang ini, saat ini, hari ini, ya, yang dimaksud dengan semeron itu adalah hari perkenanan itu. The day of God is favor. Ya, hari keselamatan itu, hari Tuhan berkenan itu. Maka jangan sampai, saudara, hari ini masih ada, karena kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Sekali lagi, ya, saya ulang, tidak ada yang tahu. Siapa yang berani memprediksi? Ya, tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu. Hari ini ada, tiba-tiba sebentar aja nggak ada. Ya, kita ini hidup kita seperti bunga rumput. Ya, sebentar tumbuh, sore nanti layu, juga tertiup angin, mati, kering, dan dilupakan orang. Hidup kita juga seperti uap, yang sebentar juga muncul, setelah itu hilang lenyap, tidak berbekas. Hidup manusia seperti itu. Betapa kalau kita tahu bahwa hidup itu seperti itu, maka dikatakan waspadalah. See to it, be careful. Hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai kita terkecoh. Karena apa? Selama masih ada hari perkenanan, masih ada God is favor yang diberlakukan bagi kita. Berarti apa? Selama masih ada yang dikatakan saat ini, hari ini, jangan kita mengeraskan hati. Jangan sampai kita terkecoh oleh keadaan apapun yang terjadi. Ingat, kita sedang diayak, kita sedang ditampi, ya, di dalam keadaan lockdown seperti sekarang ini. Saudara, sekali lagi saya ulangi lagi, banyak terjadi kemalasan-kemalasan. Dalam survei sudah dibuktikan orang-orang percaya sekarang ini semakin berapa puluh persen hilang lenyap dari peredaran, saudara. Ya, malas, saudara. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita. Jadi malas beribadah, jadi malas melayani, jadi malas untuk datang kepada Tuhan. Ya, entah itu disibukkan dengan keadaan yang terjadi, ya, entah usahanya semakin sepi, entah kehilangan pekerjaan, akhirnya jadi fokus kepada diri sendiri, ya, entah karena ya nggak bisa kemana-mana, stres di rumah terus, ya seperti sekarang kita gini, ya kan, gitu. Bener nggak? Ini aja sudah saya katakan minggu lalu rambut sudah panjang, belum bisa potong juga karena nggak ada yang buka tukang potong rambut. Nah, saudara, ini yang terjadi. Tapi apakah kita terus dengan adanya itu, apakah kita terus tidak waspada? Maka dikatakan tadi, kembalilah kepada kasih kita, kepada iman kita yang semula. Ya, saudara, saya tiap hari menulis renungan pagi. Setiap hari saya selalu mohon Tuhan, apa yang harus Engkau berikan kepada anak-anakmu. Karena saya nggak bisa create. Karena saya harus mendengar Engkau, Tuhan.
Saya harus mendengar. Itu adalah firman-Mu, itu adalah roti hidup, bread of life, yang akan memberikan makanan rohani kepada anak-anak-Mu, kepada umat-Mu Tuhan. Saya dengarkan aja. Makanya kalau saya nggak dengar-dengar, saya nggak bisa kirim-kirim juga. Apa yang harus saya kirimkan. Tetapi begitu Tuhan reveal, begitu Tuhan buka, berikan wahyu, inspirasi, maka luar biasa sekali. Sepanjang hari itu terus akan membuat saya pribadi khususnya selalu waspada, selalu in tune, selalu ready to apapun juga ya. Nah itu juga saya bagikan kepada saudara. Itu merupakan nasihat, mungkin merupakan teguran dari firman Tuhan, mungkin merupakan encouragement dari firman Tuhan yang kita dapatkan ya setiap hari. Ya, saya tidak bosan-bosannya saudara, dan setiap hari saya terus api daripada Tuhan itu dari pagi itu kalau sudah saya mendapatkan sampai sore, sampai malam, sampai tengah malam, terus firman itu begitu hidupnya. Dan ini membuat bergairah sekali. Ya, saya merasakan api yang dari Tuhan itu begitu menggairahkan sekali, membuat hidup ini begitu exciting. Ya, sementara banyak orang yang stres, banyak orang yang letih lesu, banyak orang yang sumpek, ya, banyak orang yang depresi dan lain sebagainya. Tapi firman itu adalah kekuatan bagi kita, saudara. Maka dikatakan selama masih ada sekarang ini, saat ini, semeron hari ini, kita harus benar-benar pergunakan waktu kita. Jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai kita jadi mengeraskan hati. Jangan sampai kita menjadi grumbling, menjadi ngomel-ngomel, ya, berkeluh kesah, ya, sambat-sambat dan lain sebagainya. Apalagi sudah ngomongin orang lagi, gosip lagi. Aduh saudara, sudah kita harus jauh daripada itu semua. Ya, kita teruskan dulu. Sebab itu ayat kita lompat kepada Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu semeron, hari ini, sekarang ini, saat ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, kita jika mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan keraskan hati kita. Amin. Jangan keraskan hati kita. Tapi saya percaya kita yang bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini, kita ada orang-orang yang lembut hati kita. Amin. Kalau orang yang lembut selalu penuh, saudara, dengan kerendahan hati, penuh dengan hati yang riang gembira, hatinya penuh dengan damai, ada ketentraman, dan senyum selalu dikulum. Haleluya. Coba saudara, senyum dulu kepada kanan kirimu saudara. Senyum dikulum. Ya, karena apa? Tuhan baik kepada kita. Karena kita masih diberikan yang namanya hari ini, kita masih diingatkan. Hari ini kita masih mendengar suaranya. Hari ini dikatakan jangan keraskan hatimu. Karena masih ada hari ini. Hari ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena hari ini adalah hari perkenan bagi kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok lusa. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi selama hari ini kita ada. Dan hari ini kita build up our relationship with God. Itu membuat kita akan menjadi berbeda. Kita tidak akan undur dari Tuhan. Kita tidak akan berbalik dari Tuhan. Tapi kita akan terus dituntun. Seperti Tuhan tuntun bangsa Israel. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Haleluya. Dan terus Roma 13:12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, hari sudah jauh malam, hampir siang. Sebab itu kita harus tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. The dark night of evil is nearly over. The day of Christ written. The day of Christ is written is almost here. Hari kedatangan Kristus kembali sudah dekat. Is almost here. Sudah dekat di sini. So let us get rid of the works of darkness. Tanggalkan, get rid of the work of darkness. Ya, perbuatan kegelapan. Let us put on the armor of light. Mari kita kenakan perlengkapan senjata terang. Ingat, Efesus pasal 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, hari-hari meskipun semakin sulit, keadaan di sekitar kita tidak menopang, tidak menunjang, ya, tidak ada di dalam pihak kita. Ya,
Ya, mungkin kita dalam keadaan terhimpit hari-hari ini. Mungkin kita dalam keadaan ya tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ingat bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Ada Tuhan yang selalu bersama kita. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Tuhan juga menyertai kita untuk kita supaya dituntun terus jalan sampai menuju ke Yerusalem baru. Sampai ke tanah perjanjian itu. Saudara, jangan sampai kita kandas di tengah jalan. Jangan sampai kita patah semangat. Jangan sampai menjadi keras hati kita. Tapi mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Mari kita saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengencourage. Seperti dikatakan, selama masih ada hari ini, mari kita lakukan. Haleluya, haleluya, ada amin. Haleluya, amin. Summary of the message pagi hari ini, saudara. Beware of the time. Hati-hatilah dengan waktu. Ya. Waspadalah dengan waktu. As today is the day of God's favor. The day of God's salvation. Sebab hari ini, sebab Semeron, sekarang ini, saat ini adalah hari God's favor. Hari perkenanan Tuhan. Hari Tuhan berkenan kepada kita. Hari ini adalah hari keselamatan bagi kita. Saudara, kita harus waspada. Karena ini firman sekali lagi berbicara kepada orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Dan kita sedang dinasihati oleh firman Tuhan. Ini bukan saya hanya menyampaikan saja. Apa yang saya dapat dari Tuhan itu yang saya sampaikan kepada saudara. Masalahnya kita memang punya free will. Mau saudara terima nggak terima, itu bukan urusan saya. Urusan saya harus bagaimana saya mendeliver. Bagaimana saya to carry out the word of God. Bagaimana saya harus membawa dan menyampaikannya. Setelah mau didengarkan, nggak didengarkan, bukan urusan saya lagi. Tuhan Yesus pun juga nggak selalu didengarkan. Banyak juga dia dikecewakan, bahkan ditinggalkan. Saudara, tapi tidak menjadi masalah bagi dia. Ya, kita belajar juga dengan seperti apa yang Yesus alami juga. Tugasnya adalah menyampaikan. Yang mau bertobat, bertobatlah. Yang mau berbalik arah, berbaliklah arahlah. Ya, tetapi semuanya tergantung dari kita masing-masing. Kalau pagi hari ini, selama dikatakan masih ada hari ini, kita diingatkan, kita dinasehati, dikatakan jangan keraskan hati. Beware of the time. Waspadalah dengan waktu. Waspadalah. Semeron hari ini, saat ini, sekarang ini adalah hari perkenanan bagi kita. Adalah hari keselamatan bagi kita. As long as it is called today, sepanjang hari ini atau selama hari ini masih dikatakan today, ya. Today, Semeron, ya tadi bukan Hemena ya, Semeron, sekarang ini, selama masih katakan masih ada waktu saat ini, sekarang ini, kita masih hidup, masih ada, let's encourage one another daily, every day. So that none of us may be hardened by sin's deceitfulness. Supaya apa? Dengan kita saling mengencourage satu dengan yang lain, saling membangkitkan, saling mengingatkan, saling menasihati, supaya kita tidak tertipu, supaya hati kita tidak keras dan tertipu oleh kelicikan dosa. Kalian luar biasa. Yang ketiga, make sure that our hearts are not evil. Yakinkan, pastikan bahwa hati kita tidak jahat, that turns away from the living God. Supaya hati kita pastikan, yakinkan bahwa hati kita nggak jahat sehingga kita tidak away dari Tuhan. Kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tapi tetap ada bersama dengan Dia. The day of Christ's return is almost here. Lihat, hari kedatangan Kristus sudah dekat sekali. So let us get rid of the works of darkness. Let us put on the armor of light. Hari kedatangan Kristus yang kedua sudah sangat dekat sekali. Oleh sebab itu kita harus menanggalkan semua perbuatan kegelapan. Kita harus pakai perlengkapan senjata terang. Karena bagian kita ada di dalam Kristus. Saudara, kita sudah mendapat bagian. Jangan sampai hari perkenanan ini lewat begitu saja. Karena setiap hari kita harus terus bergumul. Tiap hari kita terus harus berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini sebuah pertandingan, ingat. Tetapi kita bukan orang-orang yang kalah. Kita lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat bagaimana Dia sudah berjuang, berkorban bagi kita. Bagaimana Dia melepaskan harga dirinya. Merendahkan dirinya lebih rendah daripada manusia. Hanya satu, untuk menyelamatkan kita. Hari ini adalah hari keselamatan itu. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Kalau kita mungkin sempat lemah, kita mungkin sempat terkontaminasi,
karena erosi daripada kelicikan dosa. Pagi hari ini kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Pagi ini kita diingatkan untuk kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kembali kepada iman kita yang semula. Tuhan itu begitu baik, saudara. Saya bisa merasakan pagi hari ini, saat ini, Semeron, hari ini, waktu sekarang ini, bagaimana Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Saya sedang merasakan seperti tangannya terbuka begini, saudara. Dikatakan, hai anakku, hai engkau yang letih lesu, yang lemah dan berbeban berat, mari datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan, damai sejahtera yang Tuhan berikan membuat kita lega, membuat kita damai, membuat kita tenang, membuat kita tentram, menghilangkan segala stres, segala depresi, segala kekalutan, kekacauan yang ada dalam hidup ini, saudara. Dan itulah Tuhan yang ada, yang selalu bersama dengan kita. Rohnya diberikan untuk menemani kita, untuk menyertai kita, untuk memimpin kita, untuk membimbing kita. Dan dengan adanya roh Tuhan dalam kita, supaya api yang ada di dalam kita tetap menyala-nyala. Supaya Roh Kudus terus bergerak, berkarya dalam kita. Sehingga semuanya apa yang sudah diperuntukkan bagi kita, bagian kita yang sudah menunggu kita, kerajaan yang dijanjikan itu tepat menjadi bagian kita. Saudara, kita kuatkan hati kita. Saudara, God is favor, jangan kita sia-siakan. Hari perkenanan sekarang ini, saat ini, Semeron, jangan disia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Jangan sampai ini terbuang sia-sia. Hari semakin sulit. Tetapi kasih Allah semakin nyata dalam hidup kita. Rasakan kasih ini, saudara. Rasakan kelembutan hatinya. Dia ada bersama kita. His presence is here right now. His presence is here right now. Hadiratnya ada di sini, saudara. Mari kita buka hati kita. Kita tutup mata. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami ingat akan iman kami yang semula, akan kasih yang semula. Supaya kami, Tuhan, kalau kami sempat lemah, kami bisa berbalik arah kepadamu. Bukan berbalik arah menjauh daripadamu, tapi berbalik arah kepadamu ya Bapa. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari penampian. Sebagaimana firman-Mu katakan, orang-orang yang teguh, yang kuat akan tetap. Dia kokoh seperti batu karang yang tidak akan terhanyutkan oleh gelombang, oleh besarnya arus, oleh dahsyatnya goncangan-goncangan yang ada. Tapi dia akan tetap berdiri teguh karena Engkau yang membuat kami teguh. Tuhan, hati kami tetap tertuju kepadamu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang lemah, tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kami. Yang selama dikatakan masih ada hari ini, masih ada Semeron, masih ada waktu sekarang ini. Inilah hari perkenanan Tuhan kepada kami. Tuhan masih ingatkan kami. Tuhan memberikan nasihat lewat firman Tuhan. Supaya kami tetap hati kami tertuju kepada Tuhan. Supaya kami tidak menyanyiakan hari perkenanan ini. God is favor yang ada sekarang ini, saat ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan mau berdoa kekuatan supernatural, kekuatan extraordinary daripada kerajaan-Mu biarlah turun pada pagi hari ini untuk memberikan kekuatan, untuk meneguhkan, untuk Tuhan menghibur setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Supaya setiap kami semua boleh ingat bahwa Engkau selalu ada berserta dengan kami. Immanuel, God is with us. Terima kasih Bapak. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Marilah apa yang menjadi janji daripada Allah Bapa, damai daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, anugerah dan sukacitanya, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita, dan mengajar kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Dan apa yang menjadi bagian kita, itulah yang diperuntukkan bagi kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah setiap rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap usahamu, dalam setiap your financial, keuanganmu, dan juga dalam studimu, juga dalam pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan
Amin, amin, amin. Sampai jumpa. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, ku memujimu selama hidupku. Tak akan pernah kau